Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini akan dibahas materi mengenai penggunaan kontrol panel hosting cPanel ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kontrol panel hosting. Hari ini kita praktik bagaimana cara penggunaan atau pengelolaan dari kontrol panel hosting. Salah satunya yaitu kontrol panel hosting cPanel. Sebelumnya kita review dulu dari materi sebelumnya bahwa kontrol panel hosting adalah tools yang akan membuat kamu dapat melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Jadi, melalui hosting control panel ini, kamu bisa melakukan beragam pengaturan pada sistem admin yang kompleks dengan hanya melakukan beberapa klik pada interface adminnya. Sebelum ada hosting control panel, tentunya aktivitas tingkat lanjut pada sistem admin dilakukan secara manual. Jadi kalau misalkan kita ingin konfigurasi sesuatu di server hosting kita, tentunya kita harus dilakukan secara manual, yaitu dengan mengetikkan perintah. Contohnya misalkan kita ingin membuat sebuah folder, tentunya kita harus mengetikkan perintah membuat sebuah folder tersebut. Dengan adanya kontrol panel hosting ini, intinya yaitu untuk memudahkan kita sebagai pengelola website yang nanti akan kita publish, jadi bisa dilakukan manajemen seluruh aspek pada layanan hosting. Sudah dijelaskan juga bahwa layanan kontrol panel hosting ini didapatkan ketika kita sudah melakukan order domain dan hosting. Biasanya otomatis kita sebagai klien atau sebagai pengguna akan mendapatkan kontrol panel hosting dari penyedia layanan hosting. Ini kasusnya ketika kita sudah melakukan order domain dan hosting. Jika ingin memiliki server hosting atau kontrol panel hosting, bisa nggak Pak? Bisa juga, tapi berarti nanti kasusnya kita harus melakukan instalasi dan konfigurasi kontrol panel hostingnya itu sendiri. Kemudian pada materi ini akan dijelaskan mengenai pengelolaan atau cara penggunaan dari kontrol panel hosting cPanel. Jadi sebelumnya kita kenal terlebih dahulu apa sih cPanel itu, kita review lagi. Jadi cPanel adalah sebuah kontrol panel yang digunakan untuk mengelola akun web hosting. Jadi semua penjelasan yang di materi sebelumnya yang Bapak jelaskan itu sebenarnya adalah sebuah kontrol panel yang digunakan untuk mengelola akun web hosting ya. Untuk cPanel sendiri, toolnya ini berbasis web, jadi kita nanti untuk pengelolaannya mengakses website dari kontrol panel hosting cPanelnya. Kemudian juga dia memiliki interface atau tampilan yang intuitif sehingga mudah dipahami bahkan oleh pemula sekalipun. Sebagai sebuah kontrol panel, banyak sekali fungsi yang disediakan oleh cPanel. Meskipun demikian, semua langkah pengaturannya bisa kamu lakukan dengan mudah dan cepat. Sebelum kita melakukan praktik pengelolaan kontrol panel hosting, ini adalah tujuan dari praktikumnya ya, yaitu kamu lebih paham tentang kontrol panel hosting cPanel, kemudian juga siap mengelola website kamu dengan lebih baik. Adapun praktik yang akan dilakukan yaitu mengenai belajar dasar penggunaan kontrol panel hosting cPanel, di mana nanti di sini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengenalan cPanel, yaitu bagaimana cara mengaksesnya, kemudian fitur-fiturnya apa saja yang ada di kontrol panel hosting cPanel nanti akan dijelaskan. Kemudian mengelola domain di cPanel, jadi bagaimana caranya mengelola domain di cPanel. Contohnya membuat subdomain, kemudian membuat alias domain dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, belajar dasar untuk mengelola file website di cPanel yang terdiri dari cara menambahkan folder di file manager cPanel, kemudian menambahkan file di file manager cPanel, kemudian juga mengupload file ke file manager cPanel, dan terakhir yaitu cara mengelola file menggunakan FTP atau file transfer protocol. Baik, kita mulai dengan praktik pertamanya yaitu pengenalan cPanel. Sebelum menggunakan kontrol panel hosting cPanel, hal yang pertama
harus dipersiapkan adalah koneksi internet. Karena untuk kontrol-panel hosting cPanel ini hanya bisa diakses ketika ada koneksi internet, kemudian karena sistemnya web based atau diakses via website, maka kita harus memerlukan yang namanya web browser. Pertama, kita pastikan dulu internetnya sudah ada. Saat sudah ada. Sebelum mengakses cPanel, alangkah baiknya kita pahami dulu alurnya ya, alur dari ketika melakukan order domain dan hosting. Pertama kan kita sebagai user atau klien melakukan order domain dan hosting ke penyedia layanan hosting. Kemudian jika domainnya tersedia, kemudian hostingnya kita sudah pilih paketnya, maka kita tinggal melakukan pembayaran dari jumlah biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan video pembelajaran, yaitu bagaimana cara melakukan order domain dan melakukan order hosting. Kemudian ketika kita melakukan order domain dan hosting, tentunya kita menjadi klien dari si penyedia layanan hosting. Kita harus mengisikan informasi mengenai data pribadi kita agar kita masuk sebagai klien area dari si penyedia layanan hosting. Setelah domainnya aktif dan hostingnya aktif dari si penyedia layanan hosting, maka akan memberikan akses kontrol panel hosting untuk melakukan manajemen dari domain dan hosting yang sudah kita order. Biasanya dikirimkan melalui email yang kita daftarkan ketika kita mengisi di dalam form pendaftaran. Jadi nanti misalkan kamu ada domain dan hosting, kemudian domain dan hostingnya sudah bisa digunakan atau sudah aktif, maka otomatis dari penyedia layanan hosting mengirimkan email informasi mengenai akun untuk mengakses klien area maupun mengakses ke kontrol panel hosting sesuai dengan kontrol panel hosting yang disediakan oleh penyedia layanan hosting. Biasanya di penyedia layanan hosting di negara kita, di negara Indonesia, biasanya menggunakan kontrol panel hosting cPanel ataupun yang kedua biasanya menggunakan kontrol panel hosting Flash. Sebelum kita mengakses ke kontrol panel hosting cPanel, berarti yang harus pertama kamu lakukan adalah mengetahui dari username dan password untuk masuk ke kontrol panel hosting tersebut. Kemudian pastikan juga koneksi internetnya ada ya, karena dia memerlukan akses internet untuk melakukan pengelolaan kontrol panel hosting tersebut. Untuk cara akses ke cPanel-nya atau ke kontrol panel hostingnya, pertama, kamu ketikkan nama domain yang kamu order atau penyedia layanan hosting. Contohnya di sini, contoh kasusnya, Bapak sudah melakukan order nama domainnya generasi 4 bogor.com. Ini alamat domainnya ya. Untuk mengakses cPanel-nya, kamu tinggal ketikkan /cPanel. Jadi nanti cara mengaksesnya nama domain /cPanel. Kemudian tinggal di enter, maka otomatis akan diredirect ke port 283. Port 283 ini adalah port default dari cPanel. Kemudian nanti akan dialihkan ke tampilan halaman login ya, yaitu username dan password. Maka kamu harus memasukkan dulu username dan password. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa username dan password ini diberikan dari penyedia layanan hosting. Untuk itu kamu bisa cek di email masuk ketika kamu melakukan order domain dan hosting. Kemudian kalau sudah tahu informasi login untuk ke kontrol panel hostingnya, tinggal isikan username dan passwordnya, kemudian klik login. Kalau berhasil nanti muncul login successful. Setelah berhasil, ini adalah tampilan dari dashboard ketika kita berhasil mengakses cPanel. Sebelum kita melakukan pengelolaan, akan dibahas dulu mengenai menu-menu yang ada di cPanel ya. Yang pertama di atas kamu bisa lihat di sini ada kolom search, kemudian ada user yang kita gunakan serta menu logout. Ini disebutnya sebagai menu navigation bar ya. Navigation bar, di menu navigation bar ini kita bisa mengetikkan yang ingin kita cari atau menu-menu yang mau kita cari, bisa search di bagian sini. Contohnya ingin mencari domain, tinggal diketikkan domainnya, atau misalkan kita mau bikin subdomain, tinggal kita klikkan subdomain, maka otomatis dia
dialihkan ke halaman subdomain tersebut. Kemudian juga di sini di bagian navigation bar ini adalah akun yang kita gunakan ya, yaitu user yang tadi kita masukkan. Di sini juga kita bisa mengganti password dari akun tersebut, bisa mengganti bahasa yang digunakan, dan bisa merubah ke bahasa Indonesia juga, tinggal pilih menunya. Kemudian juga kita bisa merubah dari tampilan si cPanel-nya di menu Change Style ini. Kemudian di sini ada menu logout, berarti kalau menu logout otomatis nanti kita keluar dari kontrol panel hostingnya ya. You have logout, itu menu navigation bar. Kita login lagi. Yang kedua ada bagian set bar ya. Ini ada bagian navigation bar, ini namanya bagian set bar. Di sini ada menu home, jadi kalau misalkan kita klik ini, otomatis nanti akan dikembalikan ke tampilan dashboardnya atau halaman home-nya. Kemudian yang kedua adalah di sini namanya user manager. User manager ini adalah user untuk melakukan manajemen dari si kontrol panel hostingnya. Ya, kita bisa menambahkan juga user dengan klik add user. Contohnya di sini sudah dibuat user baru yaitu tkj@generasi4logo.com. Intinya ya user manager ini yaitu untuk membuat atau melakukan manajemen user untuk melakukan akses maupun pengelolaan ke kontrol panel hosting ini. Kita back lagi ke halaman home-nya, tinggal mengklik halaman home ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada general information ya. Di bagian general information, ini bagian menu yang lain. Di sini current user ini user yang aktif yang saat ini kita gunakan dalam melakukan pengelolaan cPanel, berarti usernya yang ini ya. U5262932. Kemudian di sini informasi dari primary domain atau domain utama dari kontrol panel hosting ini yaitu generasi4logo.com. Kemudian shared IP address ini merupakan informasi dari IP address si kontrol panel hostingnya atau server hostingnya yaitu 156.67213.89. Untuk home directory-nya berarti direktori generasi4logo.com ini disimpan di direktori servernya yang berlokasi di home U5262932. Kemudian juga di sini ada informasi last login IP address yaitu IP terakhir yang melakukan atau IP yang saat ini melakukan login ke cPanel ini. Kemudian juga di sini ada di bawahnya ya ada theme. Theme ini tema dari tampilan cPanel ini. Kita bisa melakukan perubahan tergantung dari ketersediaan tema yang ada di kontrol panel hostingnya. Tinggal diklik aja sesuai dengan tema yang mau kita pilih. Di bagian general information juga di sini ada server information ya. Berarti informasi dari server informationnya di sini ada penjelasannya. Contohnya cPanel versinya versi berapa, kemudian server name-nya, nama server hostingnya apa dan sebagainya. OS-nya Linux di sini bisa dilihat OS-nya Linux. Di sini versi PHP-nya 7,4, MySQL versinya 10.3 dan sebagainya. Jadi ini informasi mengenai server hostingnya. Itu bagian general information. Kita back lagi ke halaman home. Kemudian di bawahnya di sini ada menu statistik ya. Menu statistik ini statistik dari penggunaan. Biasanya ini tergantung dari paket hosting yang di order. Contohnya misalkan disk usage-nya unlimited, biasanya tandanya seperti ini kalau unlimited ya. Kalau misalkan dia terbatas, misalkan di sininya misalkan 100 GB disk usage-nya, kemudian kita sudah menggunakan disk usage sampai 100 GB, nanti biasanya dia warna merah di sininya. Jadi ini statistik penggunaan dari disk usage, yaitu storage yang kita gunakan, bandwidth yang kita gunakan. Kemudian dari sisi domainnya juga bisa di ini ada add domainnya ada berapa, subdomainnya ada berapa, email akunnya ada berapa di sini. Yaitu isi dari statistik fitur-fitur yang disediakan oleh cPanel ya. Bisa juga di sini ada CPU usage dan sebagainya ya. Informasi-informasi mengenai statistik untuk yang di bagian ini. Terakhir, bagian utama dari cPanel adalah bagian yang ini nih, bagian di tengah-tengah ini ya. Ini disebutnya bagian fitur, yaitu berisi
fitur-fitur yang disediakan cPanel biasanya dia, contohnya di sini fitur email ini terus terdiri dari beberapa fitur lagi di dalam email. Ada email account, kemudian ada forwarder, ada email routing dan sebagainya. Begitu juga dengan yang lainnya, ada chat backup, ada files. File ini buat mengelola data website kita, ada menu file manager, ada gambar image, ada directory privacy, maksudnya kita memberikan password untuk mengakses ke sebuah directory. Kemudian ada FTP akun, yaitu membuat akun untuk melakukan file transfer atau melakukan transfer data dari komputer kita ke server ataupun sebaliknya. Di sini juga ada menu database, di sini ada menu domain. Ini ada menu domain itu terdiri dari beberapa juga. Di bawahnya juga ada lagi ya. Ini jadi fiturnya banyak. Kita pakai sesuai dengan nantinya akan kita gunakan. Ini adalah pengenalan dari kontrol panel hosting cPanel.